Drama rumah tangga Amy Biminju atau Amy BMG dengan Adin Wong makin panas. Konflik terjadi di sosial media dengan saling lempar tudingan dan sangkahan. Tapi yang paling seru, tentu karena kasus ini ditengarai melibatkan hal-hal gaib. Ada tuduhan Amy menggunakan ilmu hitam, sementara tudingan lain justru wanita ketiga yang membuat rumah tangga Amy dan Aden rusak yang memakai pemikat. Seorang praktisi pengasihan membeberkan ciri-ciri perempuan yang memakai pemikat. Salah satunya selalu membuat lawan jenis terpesona. Sementara ahli spiritual asli Dayak membuka rahasia agar terhindar dari pengaruh guna-guna, pemikat atau ilmu hitam. Lalu ada apa dengan Dr. Richard Lee yang tiba-tiba meminta maaf? Perseteruan panas suami istri yang terjadi dalam rumah tangga Adin Wong dengan Amy BMG semakin meruncing. Kemunculan orang ketiga yang diduga Tisha Ernie membuat suasana bertambah mendidih. Apalagi dibumbui isu keterlibatan ilmu hitam dalam kasus ini. Saling tuding terjadi. Pihak Adin Wong menuduh istrinya menggunakan ilmu hitam. Tapi sejumlah praktisi spiritualis melihat hal sebaliknya. Seorang praktisi pelet menunjukkan ciri-ciri perempuan yang memakai daya pemikat semacam pelet atau pengasihan. Ia juga melihat pada akhirnya nanti Amy BMG akan bertemu kembali dengan anak-anaknya karena ia mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik lewat bimbingan kodam yang ada dalam dirinya. Dari semesta metafisika, seorang praktisi spiritual khas Dayak juga mengurai cara menghindar dari pelet yang mengejar. Seperti apa cara-caranya? Lantas mengapa tiba-tiba saja Dr. Richard Lee meminta maaf? Apa hubungannya dalam kasus ini? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Gonjang-ganjing rumah tangga Amy BMG dengan Adin Wong kian meluas. Wanita asli Korea Selatan itu juga aktif muncul di sosial media, mengurai isi hatinya yang terlukai akibat kasus ini. Apalagi, ia sempat dituding bahkan oleh suaminya sendiri menggunakan ilmu hitam. Sementara itu, netizen justru ramai-ramai menyoal kehadiran orang ketiga di antara mereka yang memanfaatkan pengaruh pelet atau susuk. Maka, riuhlah netizen mengungkap tanda-tanda seseorang yang ditengarai memakai susuk, mulai dari memiliki pemikiran negatif, gampang kerasukan, mempunyai pantangan, hingga mudah menawan lawan jenis. Ciri-ciri seperti itu sebagian dibenarkan oleh seorang praktisi pelet. Salah satu ciri utamanya adalah membuat orang lain gampang tertarik. Tanda pertama yang orang pakai susuk katanya mukanya langsung jadi berseri sekali, buat orang lain gampang tertawan oleh dia. Yang kedua, tetapi dia ada negatif efeknya di mana pemikiran sangat negatif sekali. Ketiga, orang tersebut sering kemasukan kerasukan setan. Keempat, ada hal-hal aneh yang dia harus kerjakan. Misal contohnya dia nggak boleh melewati satu gang, atau misal contohnya nggak boleh makan sesuatu makanan. Pokoknya ada hal-hal yang aneh atau unik. Yang kelima, katanya orang itu susah dilupakan. Mungkin karena sangat menawan dan orangnya kelihatan pede sekali, jadi kebayang terus di pikiran kamu. Kalau orang pakai susuk itu, ya udah jelas dari pandangan matanya, ya. Kalau orang pakai susuk, melihat mata, kita melihat matanya, kita akan tertarik. Ya, itu umum. Ya, namanya susuk atau itu pemikat itu buat umum. Jadi bukan satu orang aja yang terpikat. Awal dari mata. Kalau saya bilang sering kerasukan sih enggak ya. Yaitu mungkin pantangan dari pemikatnya, ya.
Kalau saya lihat mah orang-orang seperti itu nggak mau pakai yang ada pantangan-pantangan kayak gitu. Memang, sejak kasus ini ramai di sosial media, muncul tudingan bahwa Amy BMG memanfaatkan ilmu hitam. Tuduhan itu datang langsung dari Aden Wong yang sudah 16 tahun menikahinya. Tapi segera saja, terawang batin dilakukan para praktisi spiritual. Dan mereka sepakat untuk mengatakan bahwa Amy tidak memakai ilmu hitam. Dalam telisik mistik yang dilakukan seorang paranormal, Amy memiliki kekuatan besar karena didampingi oleh leluhurnya. Ada pendamping yang berwujud bangsawan, serta kodam berbentuk ular. Jadi, bukan karena memanfaatkan ilmu hitam, jika Amy memiliki karakter yang kuat. Kalau Ami, saya lihat bukan ilmu hitam ya. Tapi memang saya lihat dari sosok Ami itu ada pendamping ya, pendamping kodam pendampingnya saya lihat ular, ya. Ada juga pendampingnya seorang panglima. Seorang panglima itu memakai baju adat lah ya, mungkin adat Korea atau apa ya. Itu yang membimbing dia. Kenapa makanya dia galak? Ada sosok seorang panglimanya yang membuat dia galak, tegas, tapi disiplin. Jadi kembali lagi, Ami ini punya aura positif karena ya tadi memang dari leluhurnya ada yang mendampingi. Ya, makanya dia berani menantang ke pengadilan Singapura. Ya itulah yang menuntun dia biar berani. Ada memang aura positifnya dari leluhurnya. You have evidence, please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. Tapi begitulah, sejak kasus ini ramai di ruang publik, Amy menjadi sangat tertekan. Ia adalah orang paling dirugikan karena pernikahan yang sudah berhias 4 anak harus pupus oleh sebab yang bukan ia buat. Suasana hati Amy yang terhimpit tekanan batin semakin perih setelah ia dipisahkan dengan anak-anaknya. Kondisi berpisah dengan buah hatinya dirasakan sangat berat, bahkan melebihi sakit hati karena diselingkuhi. Namun demikian, pada akhirnya nanti, Amy akan menemukan cara untuk menghadapi kasus ini. Di tengah suasana jiwa yang putus asa, ia akan bertemu seorang teman yang membantunya secara penuh, sehingga persoalan hidupnya bisa diselesaikan. Kalau Ami, kalau saya lihat kalau sekarang sih memang masih tekanan batin ya. Mungkin nanti ada seorang sahabatnya atau orang sekitarnya yang membuat dia kuat. Dia kembali move on. Ya, mungkin nanti malah Aminya yang maju. Jadi saya lihat si Aminya itu sebetulnya bisa nerimo buat hal yang lain. Tapi kalau buat hal anak dia nggak nerima. Mungkin kalau terjadinya ada pelakor itu, si Ami ini sebetulnya bodoh amat, tapi anak yang dia tuju. Ya, wajar lah, mungkin Ami ini sudah dewasa, pemikiran udah dewasa. Makanya tadi saya bilang, ada yang menuntun dia. Thank you so much. It really made me stay strong. And I realized that I believe anyone who can kneel down to the God can stand to anyone. I can stand up to anyone. I'm not afraid. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Akankah Amy bisa bertemu kembali dengan 4 buah hatinya itu? Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, nanti juga kembali lagi. Yang namanya anak nggak mungkin bisa jauh dari seorang ibu. Ya, gitu aja yang saya lihat. Last message to my kids. Now, I really hope my kids are able to see my video because I have no channel to talk to them. Kids,
kids, my 4 kids. Yes, I'm your mother. Amy, Bae Min-ju. How you call me doesn't matter. How you hurt me doesn't matter. It doesn't affect me. You guys are my kids. My kids doesn't hurt me. I'm okay. Mommy is okay. Urusan ilmu hitam, susuk dan pemikat memang menjadi penyedap rasa dari drama rumah tangga Amy BMG dan Aden Wong. Lalu seperti apa sesungguhnya cara menghindari dari pengaruh pelet yang mengejar? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tuduhan menggunakan ilmu hitam yang dialamatkan kepada Amy BMG memang terasa mengejutkan. Apalagi tuduhan itu dilempar oleh Aden Wong yang tak lain adalah suami yang telah menikahinya sepanjang 16 tahun. Tapi seorang praktisi supranatural yang biasa menangani masalah pelet memelet tidak melihat tanda-tanda Amy memakai pengaruh ilmu hitam. Seorang yang memakai pemikat biasanya tidak fokus, terutama jika dilihat langsung pada matanya. Selain itu, sinyal bahwa seseorang memakai ilmu hitam, hidupnya tidak tenang, emosional, serta mengambil keputusan-keputusan hidup dengan cara serampangan. Kalau seorang perempuan yang memakai ilmu hitam, biasanya ilmu hitam ini biasanya dipakai untuk pemikat bisa. Biasanya mereka memakai ilmu itu kalau dia melihat seseorang itu dia tidak pernah fokus. Pasti dia tidak pernah fokus. Kalau kita ketemu seorang perempuan mukanya wow cakep, cantik atau kayak apa, tapi mata dia tidak pernah fokus dengan seseorang. Tapi di saat dia melakukan sesuatu mantra atau mengucapkan satu mantra, pasti mata dia tidak akan pernah berkedip dengan melihat seseorang itu. Pasti orangnya agak sedikit tidak tenang. Kalau seorang perempuan yang orang yang memakai ilmu hitam itu perempuannya pasti tidak begitu tenang, emosian, suka gegabah seperti itu. Mengiringi setiap langkah dengan doa-doa adalah cara utama kebal dari jerat ilmu pemikat. Secara khusus, ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan agar terhindar dari pelet. Salah satunya, selalu waspada jika diberi makan oleh seseorang yang ditengarai berpotensi memakai pelet. Mereka yang sudah terkena pelet, umumnya orang akan merasa gelisah, susah tidur, serta selalu terbayang pemilik pelet. Jika sudah seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menetralisir gelisah. Biasanya kalau kita supaya terhindar, hati-hati dengan makanan. Jaga banget makanan. Makanan itu biasanya banyak pelet itu melewati makanan. Seperti itu. Kedua lagi, cara kita menjaga banget harus jangan lupa doa. Apapun yang kita lakukan kita berdoa. Kedua, ini saya kasih contoh. Apa itu? Ini saya kasih contoh nih air. Air ini dipegang seperti ini. Ya. Ini diputar seperti ini, tarik napas kunci. Setiap kali di makanan ini saya kasih contoh aja, tapi ini boleh dikerjakan. Ini tarik. Kalau ada orang kasih kamu pelet, kasih kamu apa, ini pasti rasanya tawar kalau nggak pecah. Apalagi kalau orang mau santet kamu pasti pecah air ini. Bisa melepaskan pelet itu bisa. Satu, kalau melepaskan pelet itu kita harus minimal kita mendatang seorang spiritual ya yang bisa membersihkan, minta dibersihkan. Apalagi kalau ilmu peletnya lebih kencang. Kalau orang kena pelet itu gelisah, tidur nggak enak, jantung berdebar. Setelah itu kepala agak pusing. Apa yang kita mau pikirkan semua salah. Kita mau melakukan aktivitas apapun kita jadi malas. Pengennya baring, pengennya istirahat, dan kita tidak pernah membayangkan seseorang. Itu kita akan membayangkan orang itu terus-terusan. Itu biasanya bagaimana cara kamu mencegahnya, kamu mulai mengurangi perasaan itu. Semakin kamu gelisah,
kamu ambil air dikasih garam sedikit di dalam air itu. Setelah itu kamu lipat lidah kamu. Saat kamu ambil garam, kamu masukkan, kamu lipat lidah kamu ke atas. Setelah itu kamu ucapkan niat hati kamu. Setelah itu baru kamu minum. Nanti jantung ini mulai berkurang, berdebar, habis itu cari orang yang bisa mengobati kamu. Itu cuma antisipasi supaya kamu tidak gelisah. Mengapa tiba-tiba Dr. Richard Lee meminta maaf? Benarkah karena konten yang menghadirkan Aden Wong dan anak-anaknya? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Riuh rendah prahara rumah tangga Amy BMG dan Aden Wong ikut diramaikan para podcaster. Salah satunya Dr. Richard Lee yang menampilkan Aden Wong bersama anak-anaknya. Dan sejak itulah ia mendapat cercaan di sosial media hingga akhirnya meminta maaf. Secara terus terang, Richard tidak ingin terlihat lebih jauh dalam kasus ini, sehingga merasa perlu meminta maaf pada khalayak. Tapi ia memiliki alasan sampai akhirnya berani menampilkan Aden Wong dan anak-anaknya dalam konten yang dibuat. Aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, yang kita di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia. Biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Kalau tujuanku kan cover both side kan, dua-duanya kan. Pengennya seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya. Tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa. Meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Sudah, semua seolah sudah mendidih. Kasus rumah tangga Aden Wong dengan Amy BMG semakin meluas, termasuk perdebatan ilmu hitam yang dituduhkan dipakai oleh Amy. Tapi sejumlah praktisi yang biasa menangani masalah-masalah pelet, susuk atau pengasihan, Nyonya Amy ditengarai tidak memanfaatkan ilmu-ilmu gaib. Sebaliknya, yang memakai pemikat justru orang ketiga yang diduga membuat rumah tangga Amy dan Aden retak. Dari sinilah terungkap ciri-ciri pemilik ilmu pemikat dan cara-cara menghindarinya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.